Setiap goresan motif batik Papua begitu kaya dan syarat makna. Corak batik yang khas serta warna-warna yang ditampilkan menandakan identitas daerah tertentu dari tanah mutiara hitam tanah Papua. Tak terkecuali biak memiliki makna filosofi yang tertuang dalam simbol, gambar, serta tulisan sebagai gambaran jati diri orang biak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Salmon Rumaikeo berikut ini selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Biak. Karena rajam hias ini ada yang bercerita tentang daratan, tentang lautan, tapi juga ruang angkasa. Karena ada sebuah keyakinan bahwa ada hal-hal yang menyangkut rahasia hidup yang tidak bisa kita bicarakan atau tuangkan dalam bentuk lisan kepada orang, cukup dengan makna simbol. Itulah yang dituangkan ke dalam batik. Jadi tipe orang biak ini kalau kita perhatikan baik, ini ada gelang di tengah dan bagian bawahnya ini dinamakan kopuk yang artinya bagian bawah terlihat pendek dan dia menceritakan tentang generasi kekinian. Dia tidak bisa melepaskan diri dengan generasi terdahulu yang adalah bagian atasnya. Menceritakan tentang seorang kakak, seorang bapak dan seorang kakek, orang di atas dia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh karena ada ikatan gelang. Ketika mereka bersatu, maka pasti ada kehidupan, ada bunyi. Karena bagi orang biak, bunyi adalah kehidupan. Olehnya, struktur sifat orang biak selalu pasti beda. Berbagai corak batik melambangkan keragaman budaya sebagai kekayaan yang patut dihormati, dihargai, dan dibanggakan. Seperti motif batik biak yang berkaitan erat dengan wilayah budaya Saireri dan masih terbilang langka ditemukan. Dalam simbol-simbol itu nanti dituangkan sebagai sastra lisan yang sifatnya kuno, tapi dapat dipahami oleh manusia pemilik itu sendiri. Seperti misalkan burung atau biasa dituangkan ke dalam bodi perahu. Orang biak kenal dua bagian besar, motif wairon dan motif mansusu. Teknik meletakkannya, terus di bagian perahu bagian mana yang harus diletakkannya itu dijaga betul karena di sana ada komunikasi simbol yang patut dipelihara, apalagi mengandung makna-makna filosofi yang dijunjung tinggi. Orang biak punya motif jujur saja masih kaitan erat dengan wilayah budayanya, Saireri. Hanya sayangnya dalam produksi langka sekali dan ada digunakan oleh beberapa orang tertentu karena mungkin percetakan yang kurang. Begitu banyak motif batik yang kita temui pada kain, tas, atau pakaian yang kita gunakan. Khusus ragam hias pada motif batik biak terbagi dalam 3 aspek besar, yaitu daratan, air atau lautan, dan angkasa. Ya, kalau kita bicara batik, berarti di sana kita ada lihat 3 aspek besar. Yang pertama adalah rajam hiasnya, yang kedua bagaimana orang biak mendewakan air dan daratan. Maka dalam setiap batik itu pasti ada pesan pepohonannya atau juga hasil karya di laut, hasil alam di laut seperti kerang, tetapi juga penguasaan kepada angkasa seperti burung. Nah, biasanya orang biak itu dalam 3 aspek tadi lebih rangkum itu ke dalam 2 bagian terbesar dalam hidupnya adalah laki-laki dan perempuan, atau orang biak kenal dengan istilah snon ma bin. 3 aspeknya bagaimana orang biak melihat kehidupannya tergantung kepada daratan dan lautan atau air, kemudian angkasa. Nah, untuk angkasa kita biasa lihat ada burung-burung yang dituangkan ke dalam rajam hias. Kemudian buah atau pepohonan. Untuk daratan biasanya dituangkan juga ke dalam rajam hias. Kemudian juga hasil bumi yang ada di laut seperti ikan dan lain sebagainya. Motif batik biak yang digoreskan dalam simbol, gambar atau tulisan dapat bermakna sebagai rayuan ataupun larangan-larangan tertentu. Untuk motif air atau lautan dapat berupa gambar kerang, cumi-cumi atau suntung, naga laut, dan lainnya. Kita lihat reliefnya, kita pahami maksudnya apa. Bahkan ada yang bersifat rayuan, ada yang bernilai larangan, harus ditaati. Apalagi di situ kalau reliefnya menyangkut yang dituankan. Ada orang biak kenal dengan istilah fak memberi, rajam hias memberi, satria. Nah, itu berarti untuk barisan perang. Jadi setiap relief
ada untuk peruntukannya. Kalau lautan terlepas dari kerang ini lebih banyak orang Biak lebih menampilkan satu kerang yang namanya sanoni. Sanoni itu nanti kalau diproses menjadi gelang orang Biak yang namanya samfar itu. Ada makna, ada kekayaan di dalam kerang itu yang dimaksudkan bahwa dari kerang ini saya akan mendapat sanoni namanya. Saya akan mendapat gelang kerang. Dulu itu syarat mutlak untuk posterin mas kawin. Tapi bukan gelangnya yang digambar, kerangnya, model kerangnya. Itu atau juga fara. Fara itu reliefnya itu kepada suntun. Cantik motifnya. Tapi di sana ada makna, banyak makna. Terkadang ada yang melihat itu sebagai dari sisi negatif, katanya maju mundur. Tetapi ada yang ketika dalam keadaan tertentu bagaimana mengeluarkan tinta hitamnya dan dia lolos dari sergapan. Nah, makna-makna filosofi ini kan terkandung di dalam dan susah untuk dipahami. Dan juga mungkin naga laut itu biasanya ada rajam hiasnya ditulis sehingga ketika kalau kita berlayar kita terhindar dari bahaya laut karena orang Biak yakin bahwa itu pemilik relief itu adalah Dewi Laut sendiri. Setelah kita mengetahui beberapa motif air atau lautan, berikut ini adalah motif-motif dari daratan seperti korben atau naga daratan, pepohonan, dan lainnya. Daratan yang ada lagi, kita bicara naga kan kita bicara laut, tapi juga daratan ada kan. Jadi terlepas dari pepohonan, tetapi juga orang Biak punya pemahaman terhadap naga ini. Ada satu yang di daratan namanya korben. Itu naga yang bersejarah, yang itu tidak bisa dilihat sembarang. Jadi biasa didewakan dalam relief untuk daratan. Kemudian bentuk relief mambril, kalau di depan rumah orang, kalau lihat ada relief itu, kita tahu bahwa siapa pemilik rumahnya, serata sosialnya dalam kampung itu atau lingkungan itu. Kalau pepohonan, kalau perhatikan ada motif yang susah untuk dipahami. Itu para leluhur orang bisa menjawab bahwa itu dedahanan-dedahanan yang sedang berjatuhan. Dan kami berpikir bahwa mungkin ada jawaban yang lebih pasti, tapi mereka menyembunyikannya dengan rahasia-rahasia hidup. Jadi ketika kalau kita tanya, pasti mereka bilang itu ramsok, itu dedahanan dalam pepohonan yang berjatuhan. Atau mereka juga sering menjawabnya dengan gaya, itu gumpalan-gumpalan awan, mandep ram-ram. Burung cendrawasih yang disebut sebagai burung surga serta burung kebanggaan orang Biak yaitu burung mambruk menjadi motif khas Biak dari aspek yang terakhir yaitu angkasa. Karena rajam hiasan orang Biak lebih halus sehingga kadang diabaikan dalam percetakan. Sekarang ada semangat orang Biak berbatik dengan bantuan teman-teman dari Jogja. Ada kebangkitan baru untuk para pekerja-pekerja seni kriya dalam dunia pembatik. Sementara berkembang, kita berharap akan melahirkan para pekerja batik untuk yang masing-masing akan datang. Lebih memperlihatkan indahnya batik orang Biak. Batik orang Biak terlepas dari tulisan-tulisan rajam hias tadi, mengandung makna filosofi, tetapi juga kalau kita bicara soal burung, orang Biak lebih suka pada burung cendrawasih karena ada cerita masa lalu tentang burung saruga ini pernah ada di Biak juga. Jadi apapun motif orang Biak pasti ada burung cendrawasih di sana. Ada juga terlepas dari burung cendrawasih, orang Biak lebih suka burung kebanggaannya itu burung mambruk. Burung mambruk ini lebih kepada mahkotanya. Kalau kita bicara soal burung cendrawasih, kita bicara soal keluhuran jiwa kepada tiga unsur ya, sesama kemanusiaan, tapi juga kepada lingkungan alam tempat kita berada dan kepada Dia Sang Pencipta. Selain para serupawan, tetapi ternyata di sana kalau dalam bahasa Biak itu manbefort, berarti burung api selain burung sorga ya. Selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Biak, besar harapan Pak Salmon agar kita bangga mengenakan batik sebagai jati diri bangsa, teristimewa generasi muda untuk mulai belajar mendalami ragam hias batik yang menyimpan berbagai pesan dan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Biak Nupor melihat batik itu sangat istimewa. Batik itu dia berkisah tentang harga diri. Ketika menggunakannya kita merasa bangga. Apalagi sekarang menjadi sebuah kekayaan yang harus diwariskan turun-temurun untuk bangsa kita. Bagaimana itu hak milik bangsa Indonesia dan diperjuangkan untuk mendapat haknya dalam waktu yang panjang. Untung sekali tanggal 2 Oktober ya tahun 2009 akhirnya UNESCO mengakui, menunjukkan kepada dunia bahwa ini harta terindahnya bangsa Republik Indonesia dan memiliki segmen-segmen kedaerahan berdasarkan kearifan lokalnya, termasuk yang mempunyai Biak. Jangan pernah bosan atau malu menggunakan batik. Untuk generasi muda harus mencintai batik, tetapi juga coba mendalami rajam hias, karena dalam batik yang syarat akan makna simbol itu ternyata banyak filosofi yang tersembunyi. Batik warisan leluhur, syarat filosofi, syarat makna. Mari terus cintai batik dengan bangga mengenakannya. Saya Eta Rungevur, Syawima Kasumasa.